Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang pencemaran panas. Berikut anggota kelompok kami, ada Ahmad Tafi, Samhadul Rozan, Vici Jian, Nadia Salsabila. Saya akan menjelaskan pengertian pencemaran panas. Pengertian pencemaran panas. Pencemaran perairan merupakan masuk atau dimasukkannya suatu zat, bahan pencemar, makhluk hidup, energi, atau komponen lainnya ke dalam air yang diakibatkan oleh aktivitas antropogenik atau proses alami dari lingkungan itu sendiri, sehingga menurunkan fungsi kualitas suhu perairan sampai tingkat tertentu. Adapun pencemaran limbah air panas atau thermal waste pollution adalah masukkan air dalam jumlah besar yang mengalami pemanasan dari satu atau sejumlah industri yang menggunakan sumber yang sama. Sumber pencemaran panas. Yang pertama ada instalasi pembangkit listrik. Instalasi pembangkit listrik menghasilkan limbah panas di mana limbah ini jika tidak diolah dengan benar dan langsung masuk ke perairan akan menyebabkan pencemaran panas. Yang kedua ada cooling water industry. Limbah cooling water industry yang dibuang langsung ke dalam perairan akan menyebabkan pencemaran panas. Limbah ini berupa air yang memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu perairannya. Baik, selanjutnya yaitu jalur masuknya pencemaran panas. Pencemaran limbah air panas atau thermal waste pollution adalah masukan air dalam jumlah besar yang mengalami pemanasan dari satu atau jumlah industri yang menggunakan sumber yang sama, sehingga temperatur airnya melebihi kondisi normalnya. Suhu perairan dapat meningkat secara signifikan akibat aktivitas industri yang membuang limbah berupa air panas secara langsung ke perairan. Limbah air panas dari instalasi pembangkit listrik biasanya dibuang secara langsung ke sungai, sehingga meningkatkan suhu air dan menimbulkan pencemaran termal. Pengaruh thermal waste pollution juga meningkatkan toksisitas zat kimia tertentu. Minyak dan petrokimia sejenis yang mencemari perairan akan membentuk lapisan tipis di permukaan air yang menghalangi pertukaran oksigen dalam air dengan di atmosfer. Transport polutan limbah panas terjadi karena terjadinya proses adveksi, difusi, konduksi, konveksi, dan serta turbulensi laut. Proses adveksi dan difusi terjadi pada badan air laut, sedangkan proses konduksi dan konveksi terjadi pada batas air dan udara. Biasanya permukaan laut lebih panas dari udara di atasnya, sehingga terdapat sejumlah panas yang hilang dari laut melalui proses konduksi. Kemudian ada faktor-faktor masuknya pencemaran panas. Yang pertama itu ada karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah ini yaitu termasuk kuantitas debit dan kuantitas limbah yang dihasilkan terkait dengan karakteristik fisik, seperti suhu air limbah, kemudian karakteristik biologi, terutamanya yaitu seperti kelimpahan biota laut, serta karakteristik kimia terkait dengan kandungan zat logam yang berbahaya dalam air limbah tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi oceanografi, meliputi arus, gelombang, dan pasang laut. Yang ketiga yaitu kondisi meteorologi, kemudian yang terakhir sirkulasi massa air, tempat pembuangan limbah. Kemudian dampak pencemaran panas. Limbah panas menyebabkan peningkatan suhu dan menimbulkan pencemaran termal di ekosistem perairan. Perubahan suhu berdampak tidak langsung terhadap biota di mana daya dukung habitatnya menjadi hilang. Sebagai contoh, pada habitat terumbu karang, dengan berubahnya suhu, maka tingkat kelarutan oksigen dan kalsium karbonat di air akan berubah. Kenaikan suhu air akan menurunkan persentase kelarutan oksigen. Berkurangnya oksigen terlarut akan meningkatkan laju dekomposisi limbah melalui proses anaerob yang menghasilkan racun bagi biota. Hal ini menyebabkan dampak negatif biota akuatik. Kemudian kenaikan suhu 10 derajat dapat mempercepat aktivitas metabolisme biota air menjadi 2 kali dari biasanya.
Masing-masing jenis biota air memiliki kecepatan metabolik yang berbeda, sehingga biota air hanya dapat hidup pada rentang suhu tertentu dan berbeda untuk setiap kelompok biota. Kenaikan suhu air akan menyebabkan kemungkinan perubahan dalam komunitas organisme setempat. Sebagai contoh, populasi alga diatom akan semakin melimpah dengan naiknya suhu. Ini dikarenakan jenis alga ini itu memiliki sifat mudah beradaptasi dengan lingkungan, bersifat kosmopolit, dan tahan terhadap kondisi yang ekstrim, serta mempunyai daya reproduksi yang tinggi. Kemudian ada jenis fitoplankton blue-green yang populasinya juga akan semakin bertambah dengan naiknya suhu tersebut. Upaya pengendalian pencemaran panas diperlukan karena memiliki efek merusak ekosistem laut. Berikut ini merupakan beberapa metode untuk mengendalikan pencemaran panas, yaitu yang pertama ada menara pendingin. Menara pendingin ini menghilangkan panas yang diserap melalui proses penguapan dan membuangnya ke atmosfer. Yang kedua yaitu kolam pendingin. Kolam pendingin ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk pengurangan suhu yang substansial. Kolam pendingin memiliki area permukaan yang besar yang dapat menyimpan air selama 1 hingga 2 hari dan mudah dibangun di dekat berbagai industri. Yang ketiga yaitu ada daur ulang air. Air olahan industri dapat didaur ulang untuk keperluan rumah tangga atau pemanas industri. Yang keempat yaitu melalui danau buatan. In this video we describe the working principle of fan cooling towers. The cooling tower is a device for cooling large quantities of water, which circulating in a water recycling system. Circulating water system is a system in which water is used as the refrigerant for cooling the heat exchange equipment. The use of cooling towers saves natural water from 25 to 50 times compared with once through cooling, and prevents thermal pollution of water bodies. After cooling, the main volume of recycled water fed back into the process cycle. Usually no more than 5% of water is lost to evaporation, drip loss, leakage, and discharge into a blow-down system. Losses are replenished by fresh water makeup. So, how is the cooling tower working? Water in cooling towers is cooling by evaporation of water in the stream of atmospheric air, the heat transfer by contact with air. Hot water from the various sources such as machines or heating processes flows through pipes to the distribution system of cooling tower, which produces even water distribution to all the area of fills by the spray nozzles. On the fills the water film is formed from the surface of which evaporation of the water and encounter airflow. Then larger the surface area of the fills, the more intensive is the evaporation of water, and the more efficient is cooling tower. Evaporation is accompanied by expenditure of energy required to convert liquid to vapor. Humidity of the air is increasing when water evaporating. With the help of the fan is fed a steady airflow with low humidity. The air passes through the fills, saturated with water vapor. The water cooling efficiency of the fan cooling towers may be controlled by varying the supply air fans, changing of fan speed. A theoretically ideal loss on work to convert the water to steam. The limit of the cooling water in the cooling tower is the temperature of the outside air wet bulb temperature. In practice, the limit of cooling is the temperature of the humid thermometer of +3 degrees Celsius. Operating a cooling tower emits air saturated with water vapor and containing water droplets with size of 100-500 micron. To prevent entrainment of water droplets above the water distribution system is installed a drift eliminator. Cooling water moves down and flows into a catchment tank, and then the pump is supplied to the technology. Baik, yang terakhir ini ada studi kasus. Dalam studi kasus ini saya mengambil penelitian dari Subarjo et al. Tahun 2016 yang berjudul
pola persebaran limbah air panas PLTU di kolam pelabuhan Tambak Lorok Semarang. Tambak Lorok yang terletak di pantai utara Jawa Tengah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam bidang industri. Industri-industri tersebut sangat berpotensi mencemari perairan sekitarnya. Salah satu industri yang ada di Tambak Lorok adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada Tambak Lorok juga tidak lepas dari masalah lingkungan, khususnya menghasilkan limbah panas dan langsung dibuang ke badan air. Kemudian ada materi dan metode, di mana materi yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil selama bulan Agustus sampai Oktober tahun 2012 di lokasi Pelabuhan Tambak Lorok Semarang. Data digunakan sebagai kajian penelitian suhu permukaan laut dari pendingin PLTU yang menggunakan air laut. Sedangkan data sekunder meliputi data suhu perairan terkait dari Stasiun Meteorologi Maritim, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Semarang. Kemudian ada metode. Metode pemodelan sebaran suhu dari kanal pendingin dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Surface Water Modeling System atau SMS. Metode pengambilan data suhu dilakukan dengan menggunakan alat water quality monitoring yang mampu mengukur suhu permukaan, di mana data suhu diukur mulai dari outlet PLTU, yaitu pipa saluran pembuangan air panas dan penyebaran pada kolam pelabuhan. Sebaran panas pada outlet PLTU dibangkitkan oleh arus. Data yang dihasilkan yaitu kecepatan arus, suhu permukaan, dan pola sebarannya. Kemudian ini ada hasil dan pembahasan, di mana pola sebaran panas yang di-overlay dengan arah dan kecepatan arus pada bulan Agustus tahun 2012 pergerakan ke arah timur, yaitu suhu tertinggi berkisar 30,30 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya yaitu 25,10 derajat Celcius. Pada pola sebaran panas yang di-overlay dengan arah dan kecepatan arus pergerakan ke arah barat, suhu tertinggi yaitu 30,94 derajat Celcius, suhu terendah yaitu 25,10 derajat Celcius. Pola sebaran panas paling tinggi hanya terjadi pada daerah outlet dan semakin turun ketika menjauhi outlet karena pengaruh arus dan semakin bertambahnya ke dalam perairan. Sebaran panas di daerah penelitian dipengaruhi oleh arus, kedalaman perairan, dan arah angin yang menggerakkan arus.